Perkenalkan, nama saya Laili Rizka. Saya merupakan peserta Latsar CPNS 2024 golongan 6. Saya bertugas di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan jabatan Arsiparis Ahli Pertama. Di sini saya akan menjelaskan tugas jabatan Arsiparis Ahli Pertama. Jabatan Arsiparis Ahli Pertama berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017. Tugas pokok Arsiparis Ahli Pertama meliputi: yang pertama, pengelolaan arsip dinamis; kedua, pengelolaan arsip statis; ketiga, pembinaan kearsipan; dan yang terakhir keempat, pengolahan penyajian arsip menjadi informasi. Uraian tugas Arsiparis Ahli Pertama. Yang pertama, pengelolaan arsip dinamis yang dilaksanakan oleh Arsiparis Ahli Pertama meliputi: A. Menyeleksi arsip inaktif yang akan dimusnahkan; B. Membuat daftar arsip inaktif usul musnah; C. Melaksanakan pemusnahan arsip inaktif; D. Menyeleksi arsip inaktif yang akan diserahkan; E. Membuat daftar arsip inaktif usul serah; dan F. Melaksanakan penyerahan arsip. Kedua, kegiatan pengelolaan arsip statis yang dilaksanakan oleh Arsiparis Ahli Pertama meliputi: A. Melakukan penelusuran sumber arsip pada kegiatan penyusunan guide arsip; B. Melakukan rewashing arsip mikrofilm atau microfiche; C. Melakukan laminasi arsip peta dan kearsitekturan; D. Melakukan penelusuran arsip sesuai dengan tema dalam rangka pameran arsip tekstual dan virtual; E. Melakukan pemindaian dan pengolahan hasil pindaian dalam rangka pameran arsip tekstual dan virtual; F. Menyusun katalog pameran; dan G. Memberikan layanan jasa penelusuran arsip statis. Kemudian yang ketiga, kegiatan pembinaan kearsipan yang dilaksanakan oleh Arsiparis Ahli Pertama meliputi: A. Melakukan penilaian kinerja Arsiparis terampil, Arsiparis jenjang mahir, Arsiparis penyelia, dan Arsiparis Ahli Pertama. B. Melakukan penelusuran referensi dan pencarian data dalam rangka menyusun standar operasional prosedur atau SOP. 4. Kegiatan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi yang dilaksanakan oleh Arsiparis Ahli Pertama meliputi: A. Melakukan identifikasi dan pengolahan data arsip inaktif; B. Melakukan identifikasi dan pengolahan data arsip vital; dan yang terakhir C. Melakukan identifikasi dan pengolahan data arsip statis. Ada beberapa tugas tambahan yang dilaksanakan oleh Arsiparis Ahli Pertama, yaitu peran serta dalam kegiatan ilmiah bidang kearsipan, menemukan dan melakukan pengembangan teknologi tepat guna di bidang kearsipan, seperti inovasi dalam pengelolaan arsip, kemudian menjadi anggota dalam organisasi profesi Arsiparis, baik nasional maupun internasional, menjadi anggota dalam tim penilai kinerja jabatan Arsiparis, memperoleh penghargaan atau tanda jasa kehormatan atau penghargaan lainnya, memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang sederajat, mengajar atau melatih di bidang kearsipan, menulis karya ilmiah di bidang kearsipan, melakukan penyusunan dan penyiapan bahan materi penyuluhan, bimbingan teknis, modul pendidikan dan pelatihan, dan sosialisasi, melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok jabatannya. Dari beberapa tugas Arsiparis Ahli Pertama yang saya paparkan, didapatkan 5 isu permasalahan berdasarkan tupoksi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Yang pertama, kurangnya pemahaman pegawai lain terhadap pentingnya kearsipan. Kedua, keterbatasan sarana dan prasarana kearsipan. 3. Minimnya dukungan pengembangan kompetensi Arsiparis.
4. Tantangan dalam pengelolaan arsip. Dan yang terakhir kelima, penggunaan teknologi informasi belum maksimal. Dari 5 permasalahan tersebut, ditapik kembali menggunakan metode APKL, aktual, problematik, kelayakan, dan layak. Kemudian, setelah ditapik, didapatkan 3 hasil isu permasalahan, yaitu isu nomor 2, keterbatasan sarana dan prasarana kearsipan, isu nomor 3, minimnya dukungan pengembangan kompetensi arsiparis, dan isu nomor 5, penggunaan teknologi informasi yang belum maksimal. 3 isu tersebut kemudian dianalisa menggunakan metode OSG untuk mendapatkan perankingan sesuai tingkat permasalahan yang ada di SKPD saya. Isu permasalahan ranking 1 adalah keterbatasan sarana dan prasarana kearsipan. Isu permasalahan ranking 2, minimnya dukungan pengembangan kompetensi arsiparis, dan isu permasalahan ranking 3, penggunaan teknologi informasi yang belum maksimal. Keterbatasan sarana dan prasarana kearsipan merupakan masalah utama yang ada di SKPD saya. Kemudian dianalisa menggunakan diagram fishbone. Permasalahan keterbatasan sarana dan prasarana kearsipan berdasarkan material adalah tidak ada bahan pelindung arsip dan dokumen yang kurang tertata karena minim fasilitas pendukung. Berdasarkan man atau manusia, minimnya kesadaran pegawai akan pentingnya sarana prasarana kearsipan. Berdasarkan metode, tidak ada SOP yang jelas soal pengelolaan arsip dan belum ada standarisasi digitalisasi. Dan berdasarkan mesin, rak arsip yang tidak sesuai standar dan tidak tersedia lemari anti api dan box file arsip. Dari beberapa permasalahan dalam keterbatasan sarana dan prasarana kearsipan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dapat saya simpulkan alternatif pemecahan masalah. Yang pertama, tidak ada bahan pelindung arsip. Maka pemecahan masalahnya dengan menyediakan bahan pelindung arsip secara rutin untuk menjaga kualitas arsip. Yang kedua, minimnya kesadaran pegawai akan pentingnya kearsipan. Maka pemecahan masalahnya dengan menyelenggarakan pelatihan pegawai. Ketiga, tidak ada SOP yang jelas. Maka pemecahan masalahnya dengan menyusun dan menerapkan SOP pengelolaan sarana dan prasarana kearsipan. Yang terakhir, rak arsip yang tidak sesuai standar. Maka dapat dengan menginventarisasi dan mengusulkan pengadaan peralatan arsip standar melalui rencana kerja tahunan. Sekian presentasi singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.